Bab 601. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Pemahaman Liu Yu terhadap hukum telah mencapai tingkat gedung pencakar langit. Secara alami, dia tidak berada dalam kisaran terobosan. Mengetahui batas botol ketat Wu Zun, Liu Yu memiliki senyum percaya diri di matanya. Saat ini, dia mengeluarkan semua kekuatannya, mengumpulkan bersama, dan menuju ke kemacetan. Itu adalah pukulan. Dalam sekejap, Liu Yu merasa bahwa dia memiliki kendali yang lebih kuat atas langit dan bumi di sekitarnya, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Dia dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi di sekitarnya sesuka hati. Pada saat yang sama, Zhenyuan milik Liu Yu sendiri juga mulai berevolusi menuju kekuatan hukum. Setelah 5 genre Zhenyuan telah berubah menjadi 10% dari kekuatan hukum, Liu Yu telah sepenuhnya menembus Wu Zun. Setelah dipromosikan menjadi Wu Zun, Liu Yuke merasa bahwa kekuatan hukum seperti menggerakkan lengan, dan kekuatan hukum asli lebih mudah digerakkan. Sekarang, kekuatan Liu Yu sendiri saja bisa lebih baik daripada kekuatan Wu Zun di periode selanjutnya. Jika kita menggunakan kekuatan hukum asal, kekuatannya bisa meningkat banyak. Saya khawatir beberapa Wu Zun dapat melakukan apa saja pada Liu Yu. Promosi lainnya, Liu Yu secara alami akan mengendalikan jejak kekuatan ruang, sedangkan untuk bagaimana kekuatan ruang, Liu Yu tidak jelas. Kekuatan ruang ini hanya dapat dipinjam, tetapi tidak dapat diubah menjadi milik Anda sendiri. Selama pergerakan roh, Liu Yu tahu bahwa kekuatan ruang ini adalah kekuatan yang diberikan oleh langit dan bumi untuk membuat Wu Zun bergerak cepat. Saya tidak tahu seperti apa berkedip. Saya akan mencoba lagi. Ketika dia melihat Ferris mengucapkan selamat tinggal pada dirinya sendiri, itu menghilang dalam sekejap mata. Liu Yu iri. Sekarang dia tidak bisa menahannya. Dia langsung berpikir untuk bergerak untuk memobilisasi kekuatan ruang. Saat berikutnya, Liu Yu telah menghilang di tempatnya, dan segera, di kehampaan, tidak jauh dari tempat Liu Yu menghilang, sesosok tubuh terhuyung-huyung keluar dari ruang. Liu Yupo tidak terbiasa menggunakan kekuatan ruang sutra untuk pertama kalinya. Dia melemparkannya keluar ketika dia memasuki ruang gelap di kedua sisi ruang tempat kedipan berlalu. Pada saat yang sama, Liu Yu juga tahu sesuatu tentang kedipan. Yang disebut kedipan adalah memasuki ruang gelap dengan kekuatan ruang. Bergantung pada kekuatan kesadaran ilahi, ia meluas tanpa batas untuk mencapai posisi yang ingin dicapainya. Ketika muncul, ia akan mencapai tempat yang dipilihnya. Jarak kedipan terkait dengan kekuatan hukum dan ruang lingkup kesadaran ilahi. Semakin kuat kekuatan pengetahuan ilahi, semakin kuat hukumnya. Di mana kekuatan pengetahuan ilahi dapat meluas adalah batas jarak kedipan. Untuk sesaat, Liu Yu sangat senang. Dia mencoba lagi, dan segera menguasai rahasianya. Setelah 1 jam berlalu, Liu Yu tidak hanya mampu memanfaatkan sepenuhnya kekuatan ruang, tetapi juga memiliki posisi yang baik, sehingga hampir tidak ada penyimpangan antara tempat kemunculannya dan titik di mana kesadaran ilahi terkunci. Setelah cukup bermain, Liu Yu duduk untuk beristirahat, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Terobosan Wu Zun berarti bahwa dia akan segera harus meninggalkan kuil Shengwu. Dia tinggal di kuil perang suci untuk waktu yang lama. Dia hendak pergi saat itu. Dia berkata bahwa dia tidak menyerah. Itu salah. Terlebih lagi, sekarang kuil Shengwu telah mulai berada di jalur yang benar. Tidak hanya semua siswa penuh dengan semangat juang, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang ingin bergabung dengan kuil Shengwu karena kekuatan putra suci pertama yang diciptakan oleh Liu Yu. Dengan semakin banyaknya bakat, situasi kuil Shengwu akan berubah total. Meskipun tidak menyerah, tetapi Liu Yu tidak akan menghentikan laju kemajuan mereka sendiri. Datang ke kepala kuil Shengwu, Liu Yu dengan hormat berkata, "Dekan, saya telah menembus Wu Zun sekarang, dan saya berencana untuk meninggalkan kuil Shengwu dan melakukan perjalanan ke daratan suatu hari nanti." Sangat cepat, Dekan terkejut. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, "Memang, karena kamu telah menerobos dan tinggal di kuil seni bela diri suci, itu memang tindakan yang membatasi bakatmu. Pergi lebih kondusif untuk perkembanganmu." Liu Yu mengangguk. Mengetahui bahwa daratan Tiongkok akan menghadapi krisis besar, Liu Yu memutuskan untuk meninggalkan kuil Shengwu sesegera mungkin. Tentu saja, kuil Shengwu pandai menumbuhkan bakat. Namun, jika kamu benar-benar ingin menjadi yang kuat dengan cepat, kamu masih harus berada di daratan Tiongkok. Di kuil Shengwu,
Tidak peduli seberapa kuat Liu Yu, dia hanya bersaing dengan generasi muda. Di antara generasi muda, dia tidak memiliki saingan. Hanya dengan bertarung dengan praktisi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di daratan Tiongkok, dia dapat membuat kemajuan lebih cepat. Karena kamu akan pergi, bisakah kamu berjanji padaku sesuatu? Tidak, aku harap kamu bisa membantuku. Presiden berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Yu berkata sambil tersenyum, Dekan serius. Yang bisa kulakukan adalah tidak menolak. Apakah kamu tahu mengapa, sebagai kepala 5 kuil, kuil prajurit suci milikku jatuh ke medan ini? Wajah Dekan penuh dengan kebencian. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, aku tidak yakin. Aku baru saja mendengar bahwa sepertinya kuil Shengwu telah menyinggung orang yang berkuasa dan telah berada di bawah tekanan untuk waktu yang lama. Hanya dengan begitulah ia akan menghadapi situasi saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kuil Shengwu sengaja menyembunyikan rahasia seperti itu. Tidak mudah untuk memahaminya. Tentu saja, Liu Yu tidak berminat untuk memahaminya. Dekan menghela napas, di antara semuanya, ada beberapa kesalahan di kuil Shengwu. Namun, sebagai seorang santo bela diri, sungguh menjijikkan membiarkan seluruh kuil Shengwu menderita karena kesalahan satu orang. Berbicara tentang masalah ini, kita harus mulai dari 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, kuil Shengwu kita adalah kepala dari 5 kuil, dan kuil Qinglong harus kembali kepada kita. Namun, karena bias seorang guru, seorang murid kuil Shengwu terluka. Pada akhirnya, alih-alih mati, murid itu mendapat kesempatan bertemu dan menjadi orang bijak seni bela diri 100 tahun kemudian. Petik 2. Setelah dia menjadi santo bela diri, dia harus membunuh gurunya. Namun, satu pihak dari kuil seni bela diri suci kita merasa bahwa dosanya tidak cukup untuk mati. Oleh karena itu, dia dibujuk untuk mengubah perang menjadi giok dan sutra. Akibatnya, satu kata tidak cocok satu sama lain, dan mereka mulai berkelahi. Kami semua berpikir bahwa presiden lama, orang suci bela diri, pasti akan dapat merebutnya. Bagaimanapun, pihak lain tampaknya akan segera menembus orang suci bela diri. Namun, dia bahkan mengeluarkan artefak dan dengan berani melawan serangan Dekan Lama. Bagaimanapun, Dekan Lama memiliki sedikit Shou Yuan. Bagaimana dia bisa menahan kerja keras dan akhirnya memilih untuk berkompromi? Sayangnya, pihak lain tidak mau berkompromi. Setelah membunuh guru, dia mundur dengan tenang. Kemudian, dia tinggal di luar kuil seni bela diri suci. Ketika seorang murid keluar, dia membunuh 100 tahun kemudian, kita bahkan tidak dapat merekrut satu pun murid kita. Jika bukan karena dia akan membunuh tidak peduli apakah guru pensiun atau tidak. Saya khawatir kuil Wu Suci akan mati dalam nama. Pada titik ini, Presiden Lama telah menangis. Jelas, sejarah penghinaan ini selalu ada dalam pikirannya. Liu Yu tidak tahu harus berkata apa tentang hal itu. Namun, kuil Shengwu melakukan sesuatu yang tidak baik, yang menyebabkan semua ini. Namun, gelar Wu Sheng memang agak berlebihan. Yang disebut ketidakadilan ada kepalanya dan utang ada pemiliknya. Itu seharusnya tidak melibatkan orang-orang yang tidak relevan. Kemudian, Liu Yu bertanya, bagaimana dengan tidak adanya penilaian? Bagaimana menyelesaikannya? Dekan berkata, dalam 100 tahun, kita dapat memberi kesempatan kepada kuil Qinglong, tetapi halaman lama tidak memiliki umur panjang. Oleh karena itu, hampir semuanya jatuh ke dalam penyegelan diri. Tampaknya ini bukan jalannya. Dekan tua menggunakan ramalan Tianyan untuk memenangkan secercah vitalitas bagi Shengwu Shenyuan kita dengan satu-satunya Shou Yuan yang tersisa. Petik 2. Kepala biara tua pergi ke istana suci tertinggi untuk bermeditasi. Sebenarnya, kemarahan pria itu hampir hilang. Oleh karena itu, tidak ada perintah untuk membunuh lagi. Namun, untuk mencegah kuil bangkit, mereka akan datang dan menginjak-injak beberapa orang hebat setiap kali mereka muncul di kuil. Kecuali beberapa generasi muda kita dapat mengalahkan generasi muda mereka. Kita belum merekrut siswa di kuil perang suci selama 100 tahun. Apa yang bisa kita bandingkan dengannya? Ditambah dengan pemborosan 100 tahun, sangat sedikit orang yang memasuki kuil perang suci. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita bisa mengalahkan keturunan yang dibudidayakan sendiri dan tanpa syarat? Mata Liu Yu bersinar lagi, dan dia adalah istana suci tertinggi. Untuk waktu yang lama, istana suci tertinggi dikatakan menurun, tetapi di mana-mana, akan ada jejak istana suci tertinggi. Liu Yu curiga,
apakah istana suci tertinggi benar-benar menurun? Atau apakah tidak ada yang berani memprovokasi kekuatan terbesar di masa lalu, tetapi sekarang sulit untuk dibandingkan dengan masa lalu, jadi itu menurun. Dengan kata-kata ini, dekan berkata kepada Liu Yu, sekarang, kamu harus tahu apa yang ingin aku minta padamu. Mengangguk, Liu Yu ragu-ragu, sudah jelas, tetapi kultivasiku sudah menjadi uzun. Aku khawatir tidak cocok untuk menantang mereka. Jangan khawatir, aku sudah menanyakannya dengan jelas. Generasi keluarga mereka, generasi muda, sudah menembus uzun. Selain itu, setelah mengenalmu, bahkan jika kamu tidak pergi ke mereka, mereka akan menemukanmu setelah mendengar tentang perbuatanmu. Presiden berkata sambil tersenyum. Liu Yu segera tersenyum kecut, awalnya, dirinya sendiri sejak awal tidak punya pilihan untuk dibicarakan. Namun, juga bagus untuk dapat melakukan sesuatu untuk kuil seni bela diri suci saat pergi. Oleh karena itu, Liu Yu bertanya, Dekan, beritahu aku keluarga apa mereka. Mereka adalah keluarga pertama, keluarga Ji. Dekan mengatakan kata demi kata. Liu Yu berseru, keluarga pertama. Tidak heran Liu Yu berseru bahwa keluarga Ji, bisa dikatakan, adalah salah satu keluarga yang paling tak terkalahkan di daratan Tiongkok. Bahkan ada pepatah yang mengatakan lebih baik menyinggung Sentu daripada keluarga Ji, yang menunjukkan betapa beratnya keluarga Ji. Dan alasan mengapa kita lebih suka menyinggung tanah dewa yang pernah melahirkan para dewa tidak mau memperlakukan keluarga Ji, alasannya sangat sederhana. Misalnya, Presiden Kuil Shenghu Shenyuan sekarang memiliki lebih dari setengah Shouyuan ketika ia menerobos gelar Wusheng. Ketika ia menerobos gelar Wusheng, masih ada ratusan tahun Shouyuan. Tetapi karena fakta bahwa hampir semua Presiden Shenghu Shenyuan disegel sendiri, hanya menyisakan kesadaran ilahi untuk mengendalikan segala sesuatu di luar, saya khawatir itu akan menjadi sepotong loes. Namun, salah satu dari keluarga, Ji masih sangat muda ketika ia mendapat kesempatan bertemu dan menerobos gelar Sein bela diri dengan sangat cepat. Sein bela diri lainnya setengah terpotong ke tanah. Mereka tidak berani bertarung dengan yang lain. Dengan cara ini, mereka hanya akan kehabisan nyawa dan mati lebih cepat. Mereka, Tanah Suci dan Tanah Suci, semuanya membutuhkan gelar mereka sebagai orang suci bela diri untuk memimpin, sehingga mereka dapat dianggap sebagai pasukan teratas. Dan keluarga Ji, yang awalnya bergelar orang suci bela diri, adalah eksistensi yang sangat kuat. Ada artefak sebagai asisten, dan hampir tidak ada saingan di antara jajaran orang suci bela diri. Jika Anda menyinggung perasaannya, saya khawatir kekuatan apapun akan menderita. Bahkan sekarang, keluarga Ji hanyalah keluarga baru. Hanya ada 3 atau 2 dari mereka, yang tidak jauh berbeda dari keluarga yang kesepian. Dapat dikatakan bahwa keluarga Ji disebut keluarga pertama. Faktanya, itu sepenuhnya karena penghargaan dari orang yang bernama Wu Sheng dalam keluarga Ji. Jika kita menunggu keluarga Ji berkembang biak secara bertahap, dan secara bertahap memiliki prinsip dan sistem siku, saya khawatir akan lebih mudah untuk berurusan dengan beberapa. Sebaliknya, itu adalah Tanah Suci dan Tanah Suci. Meskipun ada banyak cara, Tanah Suci memiliki gelar Wusheng. Namun, jika Anda tidak memasuki Tanah Suci, sebagian besar cara itu masih sulit untuk membantu orang lain. Ini bukan masalah hidup dan mati untuk membiarkan mereka yang akan mati keluar dari celah itu. Saya khawatir tidak ada yang mau keluar. Dalam hal ini, nama keluarga pertama secara alami pantas dengan namanya. Sebelum akhir umur panjangnya atau munculnya gelar baru Wu Sheng, saya khawatir posisi keluarga pertama akan selalu menjadi milik keluarga Ji. Meskipun dia tidak tahu kekuatan pihak lain, dia tidak boleh diremehkan. Tepat ketika Liu Yu ingin mengatakan bahwa tidak ada masalah, dering bel yang tiba-tiba membuat Liu Yu menelan kata-kata yang ingin dia katakan. Dekan mengirimkan kesadaran ilahi dan segera mengambilnya kembali. Kekuatan kesadaran ilahi Liu Yu terkurung di Pavilion Sutra dan tidak dapat didistribusikan sama sekali. Dia hanya bisa menunggu Dekan untuk memberitahu dirinya sendiri situasinya. Dekan berkata kepada Liu Yu, mereka benar-benar cepat dan cemas. Aku ingin merepotkanmu untuk pergi ke rumah Ji. Tanpa diduga, orang-orang Ji sudah datang begitu cepat. Keluarga Ji datang. Liu Yu terkejut dan bertanya. Menganggukkan kepalanya, Dekan berkata, iya, aku mendengar bahwa yang paling kuat dari generasi mereka adalah kepala keluarga Ji, yaitu Putri Wu Shengji yang tidak gemuk. Kali ini, pemimpin mereka juga seorang wanita,
yang pasti Putri Ji Wuming yang segera menerobos Wuzun. Setelah itu, dekan melanjutkan, yang baik tidak akan datang. Liu Yu, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri kali ini. Apakah kamu yakin? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan 100%. Namun, setelah menembus Wuzun, tangan saya juga gatal. Mampu bertarung dengan orang pertama dari generasi muda keluarga Ji dapat membantu saya membiasakan diri dengan kekuatan saya sendiri. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Meskipun dia baru saja menembus Wuzun, dia memiliki kekuatan Wuzun di periode akhir hidupnya. Dia memiliki peluang bagus untuk mengalahkan pihak lain saat dia berhadapan dengan hari pertama keluarga Ji. Mengangguk, meskipun dia tidak begitu jelas tentang kekuatan Liu Yu. Namun, sebelum Liu Yuxiu belum menembus Wuzun, kekuatan Liu Yu telah membuatnya menjadi gedung pencakar langit yang telah menembus Wuzun. Pria jenius iblis ini berpikir bahwa dia tidak dapat mengalahkan Liu Yu. Sekarang kekuatan Liu Yu telah menembus, dan dia telah menjadi Wuzun. Genggamannya untuk menang secara alami meningkat pesat. Kau pergilah, aku tidak akan keluar dan menunggu kabar baikmu di sini. Kepala kuil Sengwu berkata kepada Liu Yu. Sambil mengangguk, Liu Yu juga tidak sabar untuk melihat keluarga pertama yang memiliki sikap kuat dan berbakat, untuk melihat bagaimana kekuatan pihak lain dibandingkan dengan mereka sendiri. Berjalan menuju arena, sebelum dia mencapai arena, Liu Yu mendengar suara yang jelas dan manis. Apa begitu sulit bagimu untuk melakukannya? Lagi pula, dia juga putra sulung. Dia bahkan tidak bisa menerima kepindahanku. Ayo kita keluarkan putra baptismu yang baru dari sini. Suaranya jelas dan manis, tetapi kata-katanya membuat Liu Yu mengerutkan kening. Ketika Liu Yu sampai di dasar lapangan pertandingan, dia melihat putra sulung tergeletak di tanah, jelas terluka. Namun, itu tidak fatal. Tampaknya permusuhan keluarga Ji terhadap kuil bela diri suci telah sepenuhnya diturunkan. Kekhawatiran kedua belah pihak memang agak kaku. Namun, karena perjanjian dengan istana suci tertinggi, mereka tidak akan bertindak terlalu jauh. Kedatangan Liu Yu segera menarik perhatian semua siswa di kuil Sengwu dan dengan sadar menyerah. Begitu kami menyingkir, wanita yang berbicara Ji Xinyu secara alami menyadari bahwa dia berbalik dan melihat Liu Yu. Kesan pertama Ji Xinyu ketika dia melihat Liu Yu adalah bahwa dia masih muda. Meskipun dia masih muda, dia sebenarnya berusia lebih dari 100 tahun. Namun, sekilas, dia bisa merasakan dari napas kehidupan Liu Yu bahwa Liu Yu berusia kurang dari 100 tahun. Namun, jika melihat lagi prestasi Liu Yu, ternyata dia adalah Wuzun yang membuatnya terkejut. Jika Anda berusia di bawah 100 tahun, Anda adalah Wuzun. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Jika Raja Wu berusia 10 tahun dan Kaisar Wu berusia 100 tahun dapat dianggap sebagai pembagian waktu kultivasi bakat normal, umumnya dibutuhkan waktu hampir 100 tahun dari Kaisar Wu hingga Kaisar Wuzun. Karena, tidak peduli seberapa sulitnya memahami hukum, atau kecuali kita bergantung pada materi dan harta surga dan bumi, akan membutuhkan banyak waktu bagi kekuatan roh untuk terakumulasi dan secara bertahap mencapai tingkat kesadaran dan bentuk ilahi. Misalnya, ia menghabiskan 168 tahun mengolah seni bela diri dengan kecepatan yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Namun, 100 tahun Wuzun hampir menjadi legenda. Saya khawatir hanya orang jenius zaman kuno yang dapat melakukannya. Namun, Liu Yu sudah selesai, Ji Xinyu tiba-tiba merasa Liu Yu tidak sederhana. Namun, Ji Xinyu tidak akan menyerah. Bagaimanapun, meskipun dia merasa bahwa bakat kultivasinya mungkin lebih buruk daripada Liu Yu, dia tidak yakin dengan kekuatannya. Oleh karena itu, Ji Xinyu bertanya, apakah kamu Liu Yu yang baru-baru ini menyebar ke seluruh daratan? Bagi Liu Yu, ia sangat tertarik dengan peningkatan kecepatan, seperti komet pada umumnya, sangat cepat. Dalam ujian 5 kuil, yang terkenal memenangkan tempat pertama, dan kemudian, ia bahkan memilih kuil Sengwu, yang berada di barat yang memudar. Setelah itu, Liu Yu hampir tidak menunjukkan kinerja yang cemerlang. Pada suatu waktu, beberapa orang merasa kasihan pada Liu Yu dan memilih kuil yang salah. Saya khawatir akan lebih baik memilih salah satu dari 4 kuil lainnya daripada memilih kuil Sengwu. Ketika semua orang semakin kecewa, Liu Yu membuat pembalikan besar. Tidak hanya putra suci yang datang ke kuil Qinglong untuk bersaing satu sama lain di semua tempat. Yang terpenting, sebelum gempa susulan mereda,
Liu Yu sekali lagi menciptakan sensasi dan memilih untuk menantang Senzi Feris dari kuil Sengwu. Untuk kekuatan Feris, ia jelas, meskipun ia pasti akan mengalahkan, tetapi itu tidak mudah. Ji Xinyu mengamati Liu Yu, tetapi Liu Yu tidak. Kekuatan Ji Xinyu juga tidak sederhana. Liu Yu dapat merasakan ini. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang ahli bela diri. Dia mengajarinya dengan tekun sepanjang hari. Dia tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus diambilnya. Penguasaannya terhadap berbagai keterampilan dan kekuatan tentu saja tidak lemah. Mengenai siapa yang kuat dan siapa yang lemah, Liu Yu tidak yakin. Bagaimanapun, ayah dari pihak lain adalah seorang ahli bela diri, yang tahu keterampilan unik apa yang dimiliki pihak lain. Memikirkan hal ini, Liu Yu mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, saya Liu Yu, putra dewa di Sengwu Shenyuan." Liu Yu memutuskan bahwa pertempurannya mewakili pertempuran kuil Sengwu. Hanya dengan cara ini kuil Sengwu dapat terbebas dari campur tangan keluarga Ji dan tidak benar-benar pulih. Baiklah, kuil Sengwu Anda tidak memiliki siswa yang dapat mengatasinya. Saya pikir lebih baik mundur dari 5 kuil sesegera mungkin, agar tidak menyesatkan orang. Ji Xinyu berkata dengan suara dingin. Liu Yu berkata dengan lemah, Sengwu Shenyuan kami tidak memaksa siapapun untuk bergabung dengan Sengwu Shenyuan kami. Itu adalah pilihan mereka sendiri bahwa mereka bersedia bergabung dengan Sengwu Shenyuan kami. Jika itu benar-benar salah, itu juga pilihan mereka sendiri. Sengwu Shenyuan kami harus menghormati keputusan mereka. Setelah itu, Liu Yu mengubah kata-katanya dan berkata, tetapi saya mendengar bahwa keluarga Ji Anda telah berjanji bahwa selama Anda mengalahkan yang paling kuat dari generasi muda keluarga Ji Anda tidak akan mengganggu kuil Sengwu lagi. Apakah Anda tahu apakah itu benar atau tidak? Tentu saja itu benar. Selama kita mengalahkan saya, keluarga Ji kita masih memiliki penghargaan ini. Ji Xinyu berkata dengan bangga. Sebagai keluarga pertama, kebanggaan alami tidak akan berkurang, dan sebagai putri kepala keluarga pertama, hati alami. Tentu saja, yang lebih penting adalah kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri. Meskipun sulit untuk mengalahkan Liu Yu dengan kekuatannya sendiri, itu bukan hal yang mustahil. Ayo, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Ji Xinyu berkata dengan ekspresi tertarik. Liu Yu berkata dengan ringan, jika kamu tidak ingin membiarkanku, biarkan aku dulu, kita akan bertarung dengan adil, jangan sampai kamu tidak menepati janjimu, itu juga akan merepotkan. Sialan, kalau begitu, ambil saja. Ji Xinyu tiba-tiba marah, Liu Yu telah mengkhawatirkan keluarga Ji-nya untuk bermain lai, dia melontarkan berbagai macam kata. Jika itu hanya tentang dirinya sendiri, dia bisa mentolerirnya. Namun, Liu Yu selalu menjadikan keluarga Ji sebagai contoh, yang membuatnya bangga dan memimpin. Wajah Liu Yu polos, dan formula sihir 9 putaran dapat menjamin bahwa dia hampir tidak memiliki lawan di masa-masa awal Wuzun. Apa yang dipraktikkan Ji Xinyu jelas merupakan aturan emas, dan pemahamannya tentang hukum jauh lebih dalam daripada Liu Yu. Seharusnya ia menguasai hampir 30% level Wuzun. Jika berbicara soal level Wuzun, Ji Xinyu sudah berada di puncak kultivasi Wuzun tahap awal. Sebaliknya, Liu Yu, meskipun ia telah menguasai 5 sistem, ia hanya menguasai sedikit lebih dari 10% saja, yang dapat dianggap sebagai pertama kalinya memasuki ranah Wuzun. Pertarungan antara keduanya melibatkan saraf semua murid kuil perang suci pertama kali kedua belah pihak bertemu, itu hanya serangan percobaan. Setelah uji coba serangan ini, kedua belah pihak memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan kedua belah pihak. Itu hanya serangan eksplorasi acak. Saya tidak tahu banyak tentang itu, tetapi kami saling mengenal dengan baik. Saya khawatir sulit untuk saling mengalahkan tanpa semua upaya kami. Sedikit kekuatan, lihat gerakannya. Ji Xinyu mengulurkan tangannya lagi, pedang panjang di tangannya berubah-ubah, menghadap Liu Yuqi. Dengan berkah aturan emas, kekuatan pedang panjang itu menembus langit. Di tengah hidupnya, dia tidak takut dengan darah naga. Sekarang, dalam menghadapi serangan Ji Xinyu nanti, Liu Yu langsung membuka tubuh suci 9 putaran. Dengan kekuatan tempur 7 kali lipat, kekuatan fisik Liu Yu menjadi 2 kali lipat. Serangan Ji Xinyu langsung dihancurkan oleh Liu Yu, dan dia juga terlempar keluar oleh Liu Yu. Formula sihir 9 putaran benar-benar pantas dengan reputasinya. Kalian sudah menjadi generasi muda berbakat di daratan Tiongkok hanya berdasarkan kekuatan fisik kalian.
Ji Xinyu berseru bahwa ia harus mengakui bahwa Liu Yu sangat kuat. Namun, Ji Xinyu dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, namun, alasan mengapa kalian bisa menjadi tak terkalahkan di antara Kaisar Wu adalah karena integrasi dari 5 sistem. Namun, dalam hal Wuzun, aturan 5 sistem kalian saling eksklusif. Oleh karena itu, sebagian besar kekuatan kalian berasal dari daging, tetapi aspek-aspek lain sulit untuk ditandingi seperti pada masa Kaisar Wu. Liu Yu tertawa dan tidak berbicara. Sebelum ia menjadi dewa, ia bahkan tidak dapat mengendalikan 5 departemen misteri. Paling-paling, ia hanya dapat mengendalikan integrasi dari 4 sistem. Hanya setelah transformasi kesadaran ilahi menjadi bentuk, kekuatan fusi dari 5 sistem dapat digunakan. Sekarang, ia bahkan tidak dapat menggunakan 2 rangkaian misteri pada saat yang sama. Ini adalah fakta, namun, ia dapat mengubah semua hal ini dengan menggunakan susunan yang tersisa dalam formula rahasia Sansheng. Saat ini, meskipun sulit baginya untuk mengoperasikan formula sihir 9 putaran pada saat yang sama, rangkaian kekuatan 5 dapat menggunakan susunan 3 talenta paling banyak. Namun, dengan bantuan susunan Trinitas, tidak banyak dari mereka yang dapat melakukan apapun padanya. Mengenai ide Liu Yu, Ji Xinyu secara alami tidak tahu. Saat ini dia langsung melepaskan seluruh kekuatannya. Dibandingkan dengan momentum periode Wuzun selanjutnya, dia berangkat seperti dewa perang wanita. Benar saja, sebagai keluarga pertama, keluarga Ji memiliki banyak uang. Itu hanya didukung oleh gelar Wu Sheng dari keluarga Ji. Namun, karena gelar Wu Sheng mendapat warisan dan harta dewa, seni bela diri rahasia apapun mungkin sangat kuat. Merasakan momentum Ji Xinyu, Liu Yu berpikir dalam hati. Ada banyak cara untuk melampaui orang lain di alam yang sama. Salah satunya adalah penguasaan kekuatan. Umumnya, penguasaan kekuatan di alam yang sama tidak akan terlalu berbeda, sehingga pengaruhnya terhadap kekuatan sangat kecil. Kedua, bergantung pada keterampilan bela diri, yang dapat membuat jarak yang besar antara seni bela diri di alam yang sama. Keterampilan tersebut dapat membuat Zenyuan dan kekuatan hukum menjadi lebih murni dan kuat. Secara alami, hal itu dapat memberikan keuntungan besar bagi seni bela diri. Dan seni bela diri, pada analisis terakhir, adalah penggunaan keterampilan kekuatan hukum, sehingga hukum kekuatan memainkan kekuatan terkuat, bahkan permainan yang luar biasa. Bayangkan saja seorang praktisi seni bela diri di masa awal Wuzun akan menggunakan 70% atau 80% kekuatan hukum untuk 10% kekuatan hukumnya. Dan seseorang yang mengandalkan keterampilan bela dirinya untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan hukum itu sendiri, dapat melihat bahwa jarak di antara mereka akan menjadi 40%. Kesenjangan kekuatan 40% sudah cukup untuk menghancurkan mereka yang berada di alam yang sama dengan mereka. Tentu saja, kekuatan darah dan konstitusi khusus juga merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan. Namun, keuntungan dari kekuatan darah, saat ini, kecuali kekuatan darah cukup terbangun, jika tidak, di ranah Wuzun. Efeknya akan jauh lebih kecil. Sebaliknya, orang-orang dengan konstitusi khusus akan menjadi semakin kuat saat mereka sampai di belakang. Oleh karena itu, kecuali seni bela diri dengan kekuatan darah dapat mengembangkan kekuatan darah, itu akan cukup kuat. Jika tidak, orang-orang dengan konstitusi khusus lebih populer daripada mereka yang memiliki darah khusus. Ji Xinyu ini jelas menggunakan seni bela diri untuk meningkatkan kekuatannya. Saya tidak tahu apakah dia membangkitkan kekuatan darahnya. Menurut kebenaran, dia adalah putri dari Santo bela diri, dan kemungkinan membangkitkan kekuatan darah hampir 100%. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa banyak kekuatan darah yang terbangun. Liu Yu menebak secara diam-diam. Sebagai keturunan langsung, itu adalah generasi pertama. Kecuali ada keadaan khusus, hampir semuanya akan memiliki kekuatan darah Santo bela diri. Liu Yu tidak tahu apakah pihak lain telah membangkitkan kekuatan darah, oleh karena itu, di dalam hatinya juga sedikit waspada. Serangan Ji Xinyu datang lagi. Dalam pedang panjang itu, 3 kata, cepat, akurat, dan kejam, dimainkan dengan tajam dan jelas. Satu demi satu pedang itu kuat, dan pedang itu menyala-nyala. Satu gerakan dapat menunjukkan keunggulannya. Liu Yu masih memukul Ji Xinyu dengan satu pukulan. Arti penting dari keberadaan pemurni tubuh adalah untuk menghancurkan semua jenis metode dengan satu pukulan. Tidak peduli bagaimana Anda menyerang, saya akan menghancurkannya dengan satu pukulan.
Setelah membuka tubuh suci 9 putaran, kekuatan fisik, kecepatan, dan kekuatan Liu Yu juga telah meningkat pesat. Serangan Ji Xinyu kembali dilumpuhkan oleh Liu Yu, dan Liu Yu tidak terluka. Kali ini, Ji Xinyu tidak dipaksa mundur oleh Liu Yu seperti yang dilakukannya terakhir kali. Dalam pertarungan antara kedua belah pihak tidak mundur. Melihat ini, Liu Yu berkata dengan lemah, "Jangan mencoba lagi. Gunakan semua kekuatanmu. Aku tahu kamu harus memiliki kekuatan darah. Gunakan secara langsung." Ji Xinyu mengangguk, dan sekarang dia mengerti bahwa bahkan jika Liu Yu tidak berlatih kultivasi Qi seperti kelebihan di atas, kekuatannya tidak dapat dimanipulasi. "Hati-hati, aku telah mencapai 70% dari level kebangkitan darahku, dan aku juga dapat memberikan beberapa hal yang hanya dapat dilakukan oleh orang bijak bela diri dan yang kuat." Ji Xinyu mengingatkanku bahwa gerakannya tidak lambat, dan kekuatan darah meledak, dan momentum mencapai puncak Wuzun. Di bawah, merasakan napas Ji Xinyu, seseorang berkomentar, "Konon, keluarga Ji, setelah menjadi gelar Wusheng, membuktikan jalan yang tak tertandingi, dan keturunannya memiliki darah yang tak tertandingi. Jika mereka tidak dapat segera mengakhiri pertempuran, adalah mungkin untuk melawan Wusheng yang kuat dengan darah yang tak tertandingi." Ya, keluarga Ji, alasan mengapa dia begitu kuat tidak hanya bergantung pada artefak, tetapi juga pada kekuatannya sendiri. Dengan karakteristiknya yang tak tertandingi, dia semakin berani dalam perang. Bahkan jika dia memiliki gelar yang sama dengan orang bijak bela diri, dia akan dikalahkan. Guru lain menghela nafas. Gelar orang bijak bela diri adalah gelar kehormatan yang dapat diperoleh dengan membunuh orang kuat yang juga seorang orang bijak bela diri. Wu Ji ingin memenangkan gelar Wusheng, tetapi yang lain tidak bisa. Jika mereka menggunakan artefak, gelar Wusheng yang lebih lemah bahkan dapat membunuh mereka setelah menggunakan darahnya. Kekuatan Ji Xinyu meningkat drastis. Ini tak tertandingi. Yang meningkat bukan hanya kekuatan serangannya, tetapi juga kekuatan kemauannya. Dengan cara ini, hampir semua gerakan Ji Xinyu memiliki kekuatan kemauan untuk menekan kekuatan roh Liu Yu. Jika kekuatan jiwa alami Liu Yu tidak lebih kuat dari latihan bela diri biasa, dan keilahian Tianyan sedang berjalan, meskipun dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang roh satu sama lain, dia masih dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, Liu Yu mampu menahan penindasan jiwanya, tetapi dia tidak tahan dengan penindasan kekuatannya. Darah yang tak tertandingi adalah hukum asli Master Wu dari keluarga Ji. Hukum khusus ini terukir dalam darah dan diwariskan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, beberapa karakteristik dari aturan yang tak tertandingi membuatnya semakin kuat. Menurut pengetahuan Liu Yu, orang suci bela diri dari keluarga Ji juga memahami aturan emas daripada hukum yang tak tertandingi. Hukum yang unik adalah hukum khusus yang dia dapatkan dari warisan dewa. Setelah keluar, itu hanya hukum tambahan, tetapi dapat bekerja sama dengan hukum lain. Ji Xinyu saat ini adalah bukti terbaik. Pada awalnya, kekuatan Ji Xinyu hanyalah kekuatan Wuzun biasa di periode selanjutnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Liu Yu khawatir bahwa dia mungkin dapat memainkan kekuatan yang sebanding dengan Wuzun puncak. Di sini, saya harus berbicara tentang pembagian Wuzun, yang dipahami oleh Liu Yu. Wuzun dapat dibagi menjadi Wuzun biasa, Wuzun yang tak terkalahkan, dan Wuzun pemberontak. Wuzun biasa, termasuk sekolah menengah pertama Wuzun, serta puncak. Ini adalah pembagian Wuzun biasa, tetapi tidak tepat bagi beberapa Wuzun yang berbakat dan kuat untuk membagi kekuatan tempur mereka dengan cara ini. Mungkin, di periode Wuzun selanjutnya, salah satu dari mereka dapat membunuh yang lain. Dalam hal ini, apa pentingnya membagi alam? Jangan berpikir itu tidak mungkin ada. Beberapa orang tua telah terjebak di alam Wuzun dan tidak dapat menerobos. Tentu saja, yang dapat mereka pikirkan adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ya, hampir mustahil untuk memilih hukum integrasi. Jalan ini, kemungkinan keberhasilannya kecil, tetapi begitu berhasil, benar-benar membunuh kedua dengan panggung. Terlebih lagi, berlatih keterampilan rahasia yang mengerikan atau seni bela diri juga dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri ke tingkat yang tak terduga. Atau, ada hukum tambahan seperti hukum yang tak tertandingi, yang dapat digunakan bersama dengan hukum lain, dan dapat digunakan bersama tanpa integrasi. Oleh karena itu, Wuzun yang tak terkalahkan dan Wuzun yang memberontak muncul. Umumnya, Wuzun yang tak terkalahkan adalah seorang pendekar setengah langkah,
atau pendekar puncak yang sangat kuat. Kultivasi mereka sendiri telah mencapai puncak. Selain itu, jika mereka memiliki keterampilan rahasia, sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, salah satu definisi Wuzun yang tak terkalahkan adalah bahwa ia tak terkalahkan untuk melarikan diri dari tangan pendekar yang kuat atau mundur dari seluruh tubuh. Ada beberapa orang seperti itu, tetapi mereka benar-benar ada. Dikatakan bahwa keluarga Ji telah mencapai titik seperti itu di alam Wuzun berdasarkan darahnya yang tak tertandingi. Adapun Wuzun, apa yang melawan surga? Apakah melawan surga untuk menjadi tak terkalahkan di Wuzun? Tentu saja tidak. Jika Anda ingin menjadi seorang pendekar yang melawan surga, Anda harus memiliki kekuatan Wuzun untuk mengalahkan Wusheng yang kuat untuk menjadi seorang pendekar yang melawan surga. Wuzun adalah satu-satunya yang tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Dan Wuzun yang memberontak itu adalah pendekar dari keluarga Ji. Meskipun dia hanya dapat dianggap sebagai seorang Wuzun yang tak terkalahkan, tetapi dengan kekuatan artefak yang luar biasa, dia telah mengalahkan orang suci bela diri di Wuzun. Namun, karena hal itu dilakukan oleh artefak, tidak semuanya dengan kekuatan mereka sendiri, jadi, hanya menambahkan kata semu di depan Wuzun yang anti. Surga, dalam hatinya, dia berseru pada kekuatan yang tak tertandingi. Kecuali dia dikalahkan dengan kekuatan absolut dan momentum guntur, dia takut kehilangan lebih banyak dan menang lebih sedikit. Liu Yu tidak berani ragu. Kekuatan Zhenyuan Liu Yu melonjak liar dengan kekuatan 100 kali lipat dari Zhenyuan. Meskipun hanya ada 10% dari kekuatan hukum, kekuatannya diperbesar tanpa batas di bawah berkah kekuatan 100 kali lipat. Kekuatan Liu telah menggandakan kekuatan batu giok. Kekuatan tubuh, kekuatan hukum, bergegas ke Ji Xinyu. Dalam menghadapi kekuatan yang kuat dan hampir tak tertahankan ini, Ji Xinyu tidak berani ceroboh, dan pedang di tangannya semakin cemerlang. Lihat, aku tidak memiliki keterampilan pedang ganda. Liu Yu juga mengeluarkan pedang panjangnya sendiri. Tangan kirinya memegang pedang dan tangan kanannya memegang tinju. Dia menyerang dari kiri ke kanan, yang sangat kuat. Tinju Liu Yu ditepis oleh pedang Ji Xinyu. Meskipun dia tidak terluka, itu juga merupakan tusukan. Namun, ketika dia ingin berbalik untuk melawan pedang panjang Liu Yu, sudah terlambat. Liu Yu menepisnya dengan pedang, tetapi dia tidak terus mengejarnya. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan berdiri, berkata, "Saya sudah menerimanya." Baru saja, jika Liu Yu memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, dia pasti bisa memukul Ji Xinyu dengan keras. Namun, dengan cara ini, itu mungkin akan memperdalam konflik antara kuil bela diri suci dan keluarga Ji. Ini bukan yang ingin dia lihat. Terlebih lagi, ketika Liu Yu datang ke Biwuchang, dia melihat bahwa lelaki tua yang datang bersama Ji Xinyu adalah seorang santo bela diri. Liu Yu percaya bahwa jika dia benar-benar bekerja keras, pihak lain pasti akan menghentikannya. Dalam hal ini, mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak berarti? Ji Xinyu sedikit tidak yakin. Sayangnya, Liu Yu mengalahkannya dengan kekuatan absolut. Jika Liu Yu tidak mengumpulkan sebagian besar kekuatan pedang panjang pada saat-saat terakhir, saya khawatir dia akan menderita banyak luka. Bahkan jika dia bertahan untuk sementara waktu, dia akan dikalahkan oleh Liu Yu pada akhirnya. Terlebih lagi, dia dapat melihat bahwa Liu Yu tidak menggunakan tongkatnya sendiri saat ini. Tetapi dia menggunakan pedang yang tak tertandingi, kekuatan darah khusus, seni rahasia, dan seni bela diri. Sehingga kekuatan mereka hampir sebanding dengan puncak Wuzun, kekuatan seperti itu, Liu Yu dapat mengalahkannya. Jika Anda menggunakan tongkat pembunuh, saya khawatir kekuatan Liu Yu setidaknya dapat mencapai puncak martial Zun biasa, dekat dengan Wuzun yang tak terkalahkan. Kekuatan Liu Yu seperti itu, dia mengakuinya, saya khawatir, sulit untuk menjadi lawan Liu Yu di alam yang sama. Akhirnya, Ji Xinyu hanya bisa menghela nafas. Dia harus mengakui bahwa dia tidak terlalu lemah, tetapi Liu Yu terlalu kuat. Dengan kekuatannya, bahkan Ferris, dia pasti akan mengalahkannya, tetapi dalam menghadapi Liu Yu, dia jauh dari lawannya. Dengan dengungan dingin, Ji Xinyu menerima pedang itu dan mengakui bahwa dia telah kalah. Liu Yu juga menghela napas lega. Tujuannya kali ini adalah membuat Sengwu Shenyuan mengubah pertarungan menjadi giok dan sutra. Jika Ji Xinyu berlama-lama, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, itu adalah kodrat dan hak istimewa wanita. Ji Xinyu tidak bisa seperti ini, tetapi dengan senang hati mengakui bahwa dia benar-benar kalah.
Paman Zong, ayo pergi, kata Jixinyu kepada orang kuat Wu Sheng yang datang bersamanya. Itu adalah penggambaran dirinya yang paling benar saat dia datang dan kalah. Dia penuh percaya diri dan telah mempelajari Liu Yu. Dia merasa bahwa dia pasti bisa mengalahkan Liu Yu di alam Wuzun. Hasilnya, Liu Yu membuktikan kepadanya bahwa dia bisa dikalahkan bahkan jika dia hanya mengandalkan tubuh fisik dan kekuatan hukum 10%. Nona Ji, saya harap keluarga Ji Anda dapat memenuhi janji Anda dan tidak pernah datang ke kuil suci Wu lagi. Liu Yu melihat bahwa dia akan pergi, jadi dia mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Dengan dengungan dingin, Jixinyu berkata, jangan khawatir, baik itu Jixinyuku atau keluarga Jiku, ayahku mengirimku untuk menjelaskannya kepadamu. Dendam lama sudah berakhir, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Setelah itu, Jixinyu pergi dengan cepat. Kalah dari Liu Yu adalah hal yang memalukan baginya. Dia menyesal karena tidak mendengarkan ayahnya. Awalnya, ayahnya memintanya untuk berlatih lebih lama, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya. Dia terlalu serakah dan gegabah untuk membuat kemajuan, yang menyebabkan kejadian hari ini. Sekarang, dia memutuskan untuk kembali berlatih keras, bukan untuk keluarga Ji, hanya untuk dirinya sendiri, seperti salju sebelum malu. Setelah mendengarkan kata-kata Jixinyu, Liu Yu tiba-tiba menunjukkan warna, memang begitu. Ternyata kali ini, tidak peduli menang atau kalah, keluarga Ji tidak akan kembali untuk mempermalukan kuil Shengwu. Namun, Jixinyu jelas tidak mau menyerah untuk mencari kuil seni bela diri suci, jadi dia berencana untuk menginjak-injak wajah kuil seni bela diri suci sebelum menjelaskan situasinya. Akibatnya, tentu saja, tidak perlu dikatakan bahwa dia bertemu Liu Yu. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa mengakui kekalahan dan pergi. Tiba-tiba, seluruh kuil Shengwu bersorak. Mereka semua bangga dengan Liu Yu, yang merupakan idola mereka. Adapun para siswa kuil Shengwu, mereka melambaikan tangan mereka sedikit. Semua orang tahu bahwa Liu Yu memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan tiba-tiba dia terdiam. Melihat ini, Liu Yu berkata, saya yakin kita semua tahu aturan kuil Shengwu. Untuk menerobos Wuzun, selain tetap menjadi guru, kita harus meninggalkan kuil dan pergi sendiri. Jadi, segera, saya harus pergi. Suasana menjadi sunyi, dan banyak siswa menundukkan kepala dan menolak untuk menyerah. Melihat hal ini, Liu Yu masih merasa bangga pada dirinya sendiri. Merupakan suatu kebanggaan bahwa ia dapat membuat seluruh kuil Shengwu beroperasi hampir sendirian dalam waktu yang singkat. Rekan-rekan siswa, saya tahu kalian harus menyerahkan banyak hal, dan saya juga harus menyerahkan beberapa hal. Namun, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Saya memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada kalian sebelum saya pergi. Saya harap kalian dapat melakukannya. Liu Yu berkata kepada orang banyak. Segera, beberapa siswa menjawab, anak Tuhan, jangan khawatir, tidak peduli apapun yang dapat dilakukan atau tidak, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Baiklah, yang ingin saya katakan adalah kalian harus bekerja lebih keras setelah saya pergi. Saya percaya bahwa tidak ada di antara kalian yang lebih buruk dari kuil Qinglong. Yang lebih buruk hanyalah kerja keras dan keberanian. Apakah kalian memiliki keyakinan untuk melampaui mereka? Liu Yu bertanya dengan keras. Ya, banyak siswa dari kuil seni bela diri suci bersorak. Liu Yu benar, hal terburuk bagi mereka adalah keberanian. Sekarang, Liu Yu membantu mereka menemukan keberanian mereka dengan tindakan nyata. Mereka yakin bahwa selama mereka bekerja keras, bahkan jika mereka tidak dapat melakukannya untuk saat ini, mereka akan selalu melampaui kuil Shengwu. Liu Yu mengangguk puas dan berkata, bagus, bagus. Aku menantikan penampilanmu. Selain itu, aku akan kembali menemuimu saat aku senggang. Jangan mengecewakanku. Dengan itu, Liu Yu datang ke lantai 3 Paviliun Sutra, di depan dekan kuil Shengwu. Melihat Liu Yu, kepala kuil Shengwu menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa keluarga Ji memilih untuk menyerah dan menekan kita. Sepertinya pikirannya lebih sempit dari masa lalu. Dibandingkan dengan masa lalu, dia lebih berpikiran sempit. Liu Yu mengangguk dan berkata, ketika dia paling marah, dia tidak ingin membunuh mereka semua. Sebaliknya, dia hanya menjebak semua latihan seni bela diri di kuil seni bela diri suci. Anda dapat melihat bahwa orang itu masih memiliki hati yang penuh kasih sayang. Mengangguk, dekan bertanya, apakah Anda di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saya?
Mengangguk, Liu Yu berkata, awalnya bermaksud pergi hari ini, tidak menyangka keluarga Ji tiba-tiba datang, tertunda beberapa waktu, saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman saya, mungkin besok pagi untuk pergi lagi. Mengangguk, dekan berkata, pergilah, daratan Cina tidak sesederhana itu. Anda harus berhati-hati, Anda akan bertemu dengan lebih banyak pesaing nyata dan tumbuh lebih cepat di daratan Cina. Mengangguk, semakin dia mengatakan ini, semakin dia menantikannya. Tidak peduli apa yang dikatakan Ferris ketika dia pergi, daratan Cina tidak sesederhana yang terlihat, atau apa yang dikatakan dekan, ceritakan sedikit padanya. Jelas, Liu Yu tidak ingin tahu apa yang telah dialaminya. Ketika dia kembali ke kediamannya, Duan Fei dan orang-orang lainnya sedang menunggu di kediaman. Tidak hanya mereka, tetapi juga para pengikut sekte Beiming yang tinggal di luar kuil Sengwu. Liu Yu tiba-tiba teringat bahwa dia telah pergi. Saya khawatir puncak Beiming harus diambil kembali. Apa yang harus dilakukan para murid ini? Apakah kamu tidak peduli dengan mereka dan membiarkan mereka hidup dan mati? Sebagai murid Beiming Song, Liu Yu tidak dapat melakukannya. Ada apa? Liu Yu Huolinger memiliki pikiran yang halus, dan jelas menyadari bahwa Liu Yu tidak mengerutkan kening karena dia tidak menyerah, jadi dia bertanya. Liu Yu berbicara tentang kekhawatirannya. Ketika dia mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, jangan khawatir. Puncak Beiming telah diperintahkan untuk menjadi tempat tinggalmu. Jika kamu ingin kembali ke kuil Sengwu suatu hari nanti, kamu dapat memiliki tempat tinggal. Selain itu, kita juga dapat membiarkan para siswa yang datang ke kuil Sengwu karena mereka mengagumimu untuk datang dan berkunjung. Petik 2. Dengan senyum pahit, memang benar bahwa ada banyak orang dan kekuatan besar. Kuil Sengwu telah mempertimbangkan semua ini. Melihat senyum masam Liu Yu, Duan Fei juga menunjukkan senyum, tetapi kemudian dia berkata dengan seluruh wajahnya, kita akan segera berpisah. Sangat sulit untuk menyerah. Sambil tersenyum, Liu Yu berkata, kita hanya berpisah untuk sementara waktu. Aku percaya kamu akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Pada saat itu, mari kita bersenang-senang bersama. Baiklah, kami akan mencoba yang terbaik untuk mengejarmu. Duan Fei berkata dengan tegas. Sun Yu ditakdirkan untuk menjadi fokus dari situasimu sendiri, kemana kamu tidak pergi. Hahaha, Duan Fei tertawa. Huolinger dan Gongsun Xuanxuan menunjukkan sedikit senyum di wajah mereka. Liu Yu, bagaimanapun, Liu Yu meninggalkan kuil Sengwu, tempat di mana ia tinggal paling lama sejak ia datang ke Tiongkok. Setelah meninggalkan kuil Sengwu, Liu Yu tidak tahu kemana ia harus pergi untuk sementara waktu. Akhirnya, Liu Yu berencana untuk kembali ke sekte Beiming di mana Pulau Beiming berada. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, aku juga pemimpin nominal sekte Beiming. Ketika aku meninggalkan kuil Sengwu kali ini, aku harus melihatnya. Selain itu, Liu Yu juga ingin melihat apakah ia bisa kembali ke dunia bawah utara. Awan dan saudara-saudara yang ia sayangi masih ada di daratan. Seluruh daratan Shenzhou sangat luas dan tak terbatas, tetapi secara kasar dapat dibagi menjadi wilayah timur, barat, tengah, selatan, dan utara. Di antara mereka, kuil Sengwu terletak di pusat wilayah tengah. Liu Yu harus menjalankan setengah benua untuk pergi ke sekte Beiming. Jika kekuatan Kaisar Wu digunakan untuk menyelesaikan perjalanan yang begitu panjang, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade atau 100 tahun. Pada awalnya, Liu Yu dapat menghabiskan waktu yang singkat dari Kekaisaran Dayan ke Iblis, yang termasuk dalam wilayah tengah, karena transmisi susunan transmisi Kekaisaran Dayan. Namun, tidak mudah untuk meminjam susunan transportasi. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan susunan transportasi umum dan biasa, itu juga sangat merepotkan, dan perlu ditransmisikan berkali-kali. Tentu saja, dengan kekuatan dan posisi Liu Yu saat ini, bukan tidak mungkin untuk meminjamnya. Itu hanya sedikit masalah. Selain itu, tidak ada akses langsung ke Kekaisaran Dayan atau wilayah tempat sekte Beiming berada. Itu harus ditransfer dan ditransmisikan beberapa kali. Itu terlalu merepotkan. Selain itu, Liu Yu sudah menjadi seorang wusun. Dia dapat bergerak dengan cepat. Dalam beberapa bulan paling lama, dia bisa pergi ke Pulau Beiming tempat sekte Beiming berada. Sepanjang perjalanan, Liu Yu tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan dan adat istiadat di sepanjang jalan. Sejak kedatangan Liu Yu di daratan Tiongkok,
Liu Yu menghabiskan sebagian besar waktunya di Akademi Sengwu kecuali untuk suatu periode waktu di Kekaisaran Dayan. Setelah lulus, dia tentu ingin menghargai kemegahan daratan. Dari perguruan tinggi Sengwu ke Beimingzong, setidaknya ada ribuan kekaisaran yang terpisah di jalan, yang masing-masing berbeda. Mereka jauh lebih kuat daripada Beihai, yang merupakan pembuka mata bagi Liu Yu. Di antara mereka, tidak hanya ada banyak kekaisaran yang kuat, tetapi juga, dikatakan, beberapa kekaisaran yang paling kuat memiliki orang-orang suci bela diri dan yang kuat. Meskipun tidak ada yang benar atau salah, satu hal yang pasti. Dengan kata lain, kekaisaran-kekaisaran ini jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Dayan, dan para jenius di antara mereka jauh lebih baik daripada dia yang hanya berpartisipasi dalam ujian di 5 kuil. Saya khawatir jika kekaisaran-kekaisaran ini tidak egois dan tidak ingin murid-murid yang paling berbakat untuk dikultivasikan di 5 kuil, dan mereka tidak terlalu peduli dengan hadiah yang diberikan oleh kuil-kuil besar dalam merekrut murid. Saya khawatir akan setidaknya 2 kali lebih sulit untuk memasuki 5 kuil. Tentu saja, jika ada yang kuat, akan ada kekaisaran yang lemah. Bahkan lebih lagi, hanya akan ada satu kekaisaran. 2 wuzun akan membentuk sebuah kekaisaran. Kekaisaran seperti itu adalah yang terlemah dan wilayahnya sangat kecil sehingga tidak dapat digambarkan sebagai terlalu kecil. Di antara mereka, pengalaman Liu Yu tentang negara seorang putri adalah seperti ini, yang paling kuat hanyalah awal dari wuzun. Selain itu, di seluruh kekaisaran, wanita lebih unggul daripada pria, dan pria tidak hanya menyedihkan jumlahnya, tetapi juga berstatus rendah. Mereka hampir menjadi alat bagi kuli dan penerus garis keturunan. Yang mulia, kaisar kekaisaran ini, bahkan ingin meninggalkan Liu Yu untuk festival musim semi. Menurut pernyataannya, Liu Yu sangat kuat sehingga anak-anak yang lahir juga pasti sangat berbakat. Pemandangan seperti itu membuat Liu Yu takut untuk melarikan diri, yang benar-benar mengerikan. Kegembiraan negara putri tidak menghentikan Liu Yu, tetapi lebih cepat. Semua jenis adat istiadat setempat, semua jenis hal yang menakjubkan, pada awalnya, masih terasa menarik, tetapi setelah waktu yang lama, tidak dapat dihindari untuk membentuk kelelahan visual. Oleh karena itu, Liu Yu selain menghadapi minat khusus mereka sendiri dalam masalah ini, hampir tidak ada waktu setengah berhenti. Astaga, 2 kedipan mata Liu Yu, mereka telah keluar dari lingkup negara putri, belasan kali berturut-turut, telah melewati beberapa kekaisaran. Baru saja siap untuk beristirahat sebentar, tetapi tertarik oleh situasi di hutan di bawah. Di hutan di bawah, sepasang pria dan wanita muda dikelilingi di tengah, situasinya dapat digambarkan sebagai genting. Yang mengejutkan Liu Yu adalah penampilan pria itu. Penampilan pria ini sangat mirip dengan orang yang dikenal Liu Yu, setidaknya, sekitar 7 poin lebih mirip. Pria ini, bersama dengan Liu Yu, adalah salah satu orang kuat di kota Tianjian ketika mereka berada di Istana Suci Tertinggi. Dia dipanggil Xie Yu, dan pria di bawah ini, tergantung pada usianya, tampak seperti berusia 20-an. Kekuatannya hanya 3 tingkat Kaisar Wu. Dari segi usia, jelas bahwa dia tidak sebanding dengan Xie Yu, yang dalam benak Liu Yu berusia lebih dari 200 dan 300 tahun. Mungkinkah pria ini memiliki banyak hubungan dengan Xie Yu? Haruskah dia punya anak? Xie Yunai adalah kelompok pertama Wu Xiu yang meninggalkan tanah Beiming segera setelah kelompok pertama. Waktu perhitungannya memang lebih dari 20 tahun, hampir 30 tahun. Namun, Liu Yu kemudian menolaknya dan berkata, seharusnya tidak mungkin. Ketika dia datang ke daratan Cina, dia juga harus datang perlahan ke daerah-daerah terpencil. Setidaknya ada ratusan kekaisaran dari neraka utara ke Kekaisaran Dayan Utara. Saya khawatir akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade atau ratusan tahun untuk datang ke sini. Mengenai promosi Xie Yu ke Wuzun, hampir mustahil baginya untuk datang ke sini dalam sekejap. Wuzun tidak semudah itu untuk dipromosikan. Liu Yu memperkirakan bahwa akan memakan waktu setidaknya 100 tahun bagi Xie Yuzhen untuk dipromosikan ke Wuzun. Itu sama sekali tidak realistis. Meskipun ia merasa bahwa pria itu dan Xie Yu tidak ada hubungannya dengan hal itu, Liu Yu memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi dan kemudian membuat rencana. Memikirkannya, Liu Yu mulai mengamati. Pertama-tama, orang-orang yang mengelilingi seorang pria dan seorang wanita itu jelas adalah orang-orang kerajaan. Hal ini dapat dilihat dari pakaian orang-orang ini. Ada 8 orang dari mereka, kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Wu tingkat 3 atau 4,
hanya pemimpinnya yang memiliki kultivasi Kaisar Wu tingkat 6. Tampaknya kedua orang yang dikepung itu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, bakat pria ini benar-benar bagus. Meskipun kultivasinya hanya tingkat 3 Kaisar Wu, Zhen Yuan memiliki fondasi yang kuat. Selain itu, seni bela diri dan keterampilannya jelas sangat bagus, sehingga ia dapat menghentikan serangan Kaisar Wu. Sedangkan untuk wanita itu, prestasinya satu tingkat lebih tinggi dari pria itu, yaitu kultivasi tingkat 4 Wuzun. Sayangnya, bakatnya buruk, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Selain itu, ia memiliki alat Zun di tangannya. Mengandalkan kekuatan perangkat Zun untuk bersaing dengan orang-orang ini, saya khawatir pertempuran akan berakhir tetapi, meskipun mereka menolak untuk sementara waktu, situasinya tidak optimis, karena jelas bahwa seseorang akan datang untuk menghadapi mereka. Putri kelima, bawahanku telah memberitahu wakil komandan bahwa dia akan segera datang. Aku menyarankanmu untuk segera menyerangnya, atau akan buruk jika kamu terluka. Pemimpin pasukan terkuat tingkat 6 Wu Huang berteriak. Meskipun para pemuda dan pemudi itu ganas, mereka dikepung oleh 8 anggota legiun kerajaan dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Tetapi di sini tidak jauh dari ibu kota kekaisaran, legiun kerajaan yang kuat akan segera datang. Jejak kecemasan muncul di mata wanita itu. Dia menoleh ke pemuda itu dan berkata, "Siege, pergilah dulu. Wakil kepala tentara kerajaan adalah orang kuat di wilayah Kaisar Wu. Begitu dia datang, kamu tidak dapat melarikan diri." "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu." Pemuda itu menolak tanpa ragu-ragu. Sedikit emosi melintas di matanya, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, karena saudara Xie tidak takut, apa yang aku takutkan? Menjadi sepasang bebek Mandarin yang pahit adalah masalah besar. Kamu hidup dan mati. Baiklah, mari kita hidup dan mati bersama. Jangan pernah pergi, jangan pernah menyerah." Pemuda bermarga Xie bersorak. Di sisi lain, orang kuat tingkat 6 Wu Huang, yang dipimpin oleh legiun kerajaan, segera berubah muram. Dia menatap Xie Hua dengan ekspresi kesal di wajahnya dan meraung, "Xie Hua, kamu sampah, kamu tidak layak untuk putri kelima. Hari ini aku akan membunuhmu." Yuan Hengyu, putri kelima sama sekali tidak menyukaimu. Tidak ada gunanya bagimu untuk melibatkan diri. Selain itu, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa membunuhku." Xie Hua berkata sambil mencibir bahwa meskipun Yuan Hengyu 2 tingkat lebih tinggi darinya, dia bukan lawannya. Dia hanya menemui jalan buntu dengannya oleh beberapa orang. "Aku tidak bisa membunuhmu. Tentu saja seseorang akan membunuhmu." Yuan Hengyu mendengus dingin. Dia menjerat Xie Hua dan tidak memberi Xie Hua kesempatan sedikit pun. Dia pasti akan menahan Xie Hua dan menunggu lebih banyak orang dari tentara kerajaan datang. Bersembunyi dalam kegelapan, Liu Yu berkata dalam hatinya bahwa pria ini juga bernama Xie. Itu bukan kebetulan, tetapi dia benar-benar ada hubungannya dengan Xie Yu. Liu Yu menebak dalam hatinya, tetapi dia bermaksud menyelamatkan mereka dan bertanya dengan jelas. "Jika tidak masalah, jika Anda benar-benar peduli, bukankah Anda menjadi putus asa?" Pada saat itu, jika itu benar-benar terkait dengan Xie Hua harus membenci dirinya sendiri. Pada saat ini, Liu Yu merasakan gelombang energi yang kuat, yang datang dari arah ibu kota kekaisaran dari jauh. Seorang lelaki tua dari kelas 2 Kaisar Wu. Jiwa Liu Yu bergerak dan indranya tersapu, dia segera menemukan prajurit yang datang dari arah ibu kota kekaisaran. Jelas, pria ini adalah wakil kepala legiun kerajaan. Tak lama kemudian, kedua belah pihak yang saling bertarung merasakan kekuatan yang berasal darinya. Xie Hua dan putri kelima tiba-tiba mengubah wajah mereka. Sebaliknya, Yuan Hengyu tertawa, "Xie Hua, kemana kau pergi kali ini?" Xie Hua tidak berbicara. Dia menggertakkan giginya dan menjadi semakin gila dalam perang Vietnam. Dia berharap bisa mengalahkan musuh di saat-saat terakhir dan kemudian mundur. Putri kelima juga sama, tetapi kekuatan mereka masih sedikit lemah, dan sebelum mereka memukul mundur Yuan Hengyu, ada seorang lelaki tua berambut putih di langit. Lelaki tua itu meletakkan tangannya di punggungnya, matanya menyeramkan, dan matanya yang tajam menatap Xie Hua di bawah. Dia mendengus dingin, "Itu kau, kelinci kecil lagi. Kali ini ayahmu tidak berada di kekaisaran langit dan bulan. Kurasa siapa yang bisa menyelamatkanmu." Setelah mengatakan itu, kekuatan upanistik yang kuat datang, dan energi tak terlihat menghantam Yang Fei dengan keras.
Sebelum dia bisa bereaksi, dia terlempar keluar. Puff, darah Xie-Hua mengalir deras dan wajahnya menjadi pucat. Kesenjangan antara level 3 Kaisar Wu dan level 2 Kaisar Wu terlalu besar. Dia tidak bisa menahan keinginan pihak lain. Kakak Xie, seru putri kelima, tetapi tidak bisa bergegas untuk memeriksa karena dia dijebak oleh Yuan Hengyu. Putri kelima, sebaiknya kau kembali bersamaku dan mendengarkan permaisuri Ho. Ratu benar-benar marah kali ini. Yuan Hengyu berkata dengan dingin. Yuan Hengyu, minggirlah, teriak putri kelima dengan marah, wajahnya penuh kecemasan. Tidak ada gunanya, putri kelima. Dengan adanya wakil komandan di sini, Xie-Hua tidak bisa terbang. Yuan Hengyu menggelengkan kepalanya dengan dingin. Dia tahu bahwa sejak wakil pemimpin datang, Xie-Hua tidak bisa melarikan diri. Saat itu, wakil komandan dianggap sebagai batu loncatan oleh ayah Xie-Hua dan menjadi terkenal di Kekaisaran Tianyu. Oleh karena itu, dia sangat menyadari kemarahan wakil komandan terhadap Xie Yu dan putranya. Tidak diragukan lagi bahwa Xie-Hua akan mati kali ini. Putri kelima jelas tahu tentang itu, jadi wajahnya sangat jelek dan matanya penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Binatang kecil, kamu sama menyebalkannya dengan ayahmu. Saat aku membunuhmu, aku akan mengirimkan kepalamu kepada ayahmu. Aku yakin dia akan sangat senang. Tinggi di langit, lelaki tua berambut putih itu berkata dengan senyum muram dan berjalan turun perlahan. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi dengan momentum yang kuat dan tekanan dari kematian ini, Xie-Hua perlahan-lahan merasa putus asa, dan akhirnya mati dalam keputusasaan. Tampaknya melihat wajah putus asa Xie-Hua, dia akan bersemangat dan lega. Liu Yu mengerutkan kening dan hendak turun dan menyelamatkan mereka. Tetapi saat ini, Liu Yu merasakan napas yang familiar dan melesat dari jauh. Sebelum orang-orang tiba, sebilah pedang tajam akan merobek udara dan langsung menuju ke lelaki tua berambut putih itu. Bagaimana? Pupil lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menyusut, dan sebuah kekuatan dahsyat meletus darinya dan membombardir di depannya. Boom, keduanya bertabrakan satu sama lain dan pecah menjadi suara yang luar biasa. Akibat teror itu membuat kedua belah pihak yang bertarung di bawah harus berhenti dan mundur satu demi satu. Hahaha, bajingan tua, setelah lebih dari 10 tahun, kamu masih belum membuat kemajuan dan berani menyerang anakku. Kamu telah kehilangan seluruh wajah tentara kerajaan Kekaisaran Tianyu. Dengan tawa keras, seorang pemuda berpakaian panjang muncul di depan semua orang. Sosok ini memiliki penampilan yang halus dan tatapan seperti orang berusia 30-an. Napasnya yang dewasa sangat jelas. Itu adalah Xie Yu yang ditebak Liu Yu. Mata Liu Yu memancarkan secercah kecemerlangan. Dia benar-benar menebak bahwa Xie-Hua benar-benar putra Xie Yu. Liu Yu diam-diam mendesah bahwa waktu itu terburu-buru, dan generasi mereka juga memiliki keturunan. Xie Yu, beraninya kamu datang ke Kekaisaran Tianyu. Jangan lupa, ini adalah ibu kota Kekaisaran. Aku khawatir efek samping dari kamu dan aku telah menyebar ke ibu kota Kekaisaran. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ayah dan anakmu kali ini. Melihat Xie Yu, lelaki tua berambut putih itu memancarkan jejak ketakutan di matanya, tetapi dia masih bersorak dengan ganas. Apa yang akan terjadi pada ayah dan anakku? Kamu sampah tua, tidak bisa mengendalikannya. Pada awalnya, aku membiarkanmu lolos dengan pedang di tanganku. Kali ini, aku tidak memiliki kesempatan yang bagus. Xie Yu berkata sambil mencibir mendengar perkataan Xie Yu, pupil mata lelaki tua berambut putih itu mengecil hebat. Ini adalah rasa malu dan mimpi buruk dalam hatinya. Pada awalnya, Xie Yu datang ke ibu kota Kekaisaran dan mengalahkannya dengan prestasinya yang 2 tingkat lebih rendah dari Kaisar Wu, dan hampir membunuhnya. Ini membuatnya membenci Xie Yu dan takut padanya. Pada saat itu, melihat Xie Yu yang ingin membunuhnya, hati lelaki tua berambut putih itu tidak lagi tegang, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Melihat penampilan Xie Yu, Liu Yu tidak berencana untuk mengambil tindakan lebih lanjut, karena Liu Yu dapat melihat bahwa meskipun Xie Yu hanya merupakan puncak dari produk tingkat pertama Kaisar Wu, masih ada sedikit celah antara dia dan tingkat kedua Kaisar Wu, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Kaisar Wu biasa. Meskipun lelaki tua berambut putih itu merupakan puncak dari tingkat kedua Kaisar Wu, dia seharusnya tidak menjadi lawan Xie Yu. Xie Yu tidak memasuki 5 kuil, tetapi dia mampu mencapai Kaisar Wu. Terlebih lagi, pedang tadi mengandung rasa api yang kuat, yang hampir setara dengan seni bela diri 4 tingkat Kaisar Wu.
Ini lebih baik daripada Gong Sun Xuan. Liu Yu terkejut. Bakat Xie benar-benar bagus. Namun, Liu Yu agak terkejut bahwa dia telah membuat kemajuan besar di kekaisaran dan tidak memasuki 5 kuil. Liu Yu tahu bahwa bakat Xie tidak sebagus Gong Sun Xuan. Namun, Xie sangat jauh lebih maju dalam pemahamannya tentang makna yang mendalam sehingga dia dapat bersaing dengan beberapa murid sejati kuil Shengwu. Terlepas dari kenyataan bahwa semua murid sejati kuil Shengwu dapat melakukan ini. Tetapi, sebenarnya, Xie adalah salah satu dari orang-orang yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki 5 kuil. Hanya ada satu kemungkinan bahwa Xie dapat mencapai situasi seperti itu. Yaitu, Xie harus mendapatkan banyak petualangan tahun ini. Meskipun saya tidak tahu apa petualangan ini, Liu Yu diam-diam senang karenanya. Akibatnya, kemungkinan Xie untuk menjadi seorang Wuzun sangat tinggi. Di bawah, mendengar kata-kata arogan Xie, lelaki tua berambut putih itu ketakutan, tetapi dia berkata, "Xie, jangan sombong. Jangan berpikir bahwa jika kamu mengalahkanku dengan satu gerakan, kamu akan berpikir kamu telah mengalahkanku." Dengan itu, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan sepotong perkakas kaisar yang lebih rendah, menyuntikkan Zenyuan ke dalamnya, mendesaknya untuk membunuh Xie dengan seluruh kekuatannya. Melihat pemandangan ini, Liu Yu terdiam. Lelaki tua berambut putih itu bahkan tidak memiliki seni bela diri tingkat tinggi. Dia hanya menyuntikkan Zenyuan dan bertarung melawan Xie dengan kekuatan kasar. Kaisar Wu sampah semacam ini, Liu Yu memiliki kepercayaan diri, di level Kaisar Wu dapat dengan mudah membersihkannya. Ini adalah jurang pemisah antara orang jenius dan orang biasa. Ada jurang pemisah yang sangat besar dalam hal kekuatan untuk kultivasi yang sama. Dari kualifikasi Kekaisaran Dayan untuk ujian 5 kuil agung, hingga iblis dari 5 kuil agung, dan kemudian ke 5 kuil agung, semua yang ditemui Liu Yu adalah orang jenius di antara orang jenius. Sekarang bahkan putra suci dari 5 kuil agung, putra dewa, tidak lagi ada di matanya. Tetapi lelaki tua berambut putih itu hanyalah seorang kaisar Wu biasa. Dia 100.000 mil lebih buruk daripada para siswa di 5 kuil agung. Secara alami, caranya tidak dapat mencapai mata Liu Yu. Tidak hanya itu, metode Xie tidak lebih baik dari lelaki tua berambut putih itu. Namun, senjata kekaisaran di tangan Xie sangat kuat. Dari sudut pandang Liu Yu, itu adalah senjata kekaisaran tingkat menengah atas. Selain itu, Xie memasukkan sedikit kekuatan pemahamannya sendiri ke dalamnya. Kekuatan ledakannya sangat mengerikan. Dengan cara ini, kultivasi kelas 1 Kaisar Wu milik Xie telah melukai lelaki tua berambut putih dari kelas 2 Kaisar Wu. Kedua belah pihak benar-benar berada di satu sisi. Hanya sekitar 10 gerakan, lelaki tua berambut putih itu telah terluka parah. Tanpa beberapa gerakan, saya khawatir lelaki tua berambut putih itu akan mati. Melihat pertarungan kedua orang itu, Liu Yu menggelengkan kepalanya. Pertarungan seperti itu, sulit untuk masuk ke matanya. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Dibandingkan dengan Liu Yu, celah di antara mereka terlalu besar. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Xie Yu, bagaimana kamu bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bagaimana pemahamanmu tentang makna yang mendalam bisa berkembang begitu cepat? Lelaki tua berambut putih itu menatap Xie Yu dengan ngeri dan berseru. Sambil tersenyum, Xie memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar dan menusuk langit dengan pedang, menyapu pedang besar itu. Pada saat yang sama, dia berkata sambil mencibir, "Orang tua, bukan karena aku telah membuat kemajuan yang cepat, tetapi karena kamu tidak membuat kemajuan sama sekali selama bertahun-tahun ini. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku yang berdiri diam?" Orang tua berambut putih itu penuh dengan frustrasi. Namun, Xie mengatakan yang sebenarnya. Dia telah membuat sedikit kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, di usianya, potensinya telah habis. Adalah baik untuk membuat kemajuan dalam kasus sumber daya yang tidak mencukupi dan tidak ada petualangan. Dalam hatinya, orang tua berambut putih itu tidak berani mengambil pedang Xie dan menghindar dengan tergesa-gesa. Namun, kecepatan Xie jelas lebih cepat darinya. Sebuah pedang menusuk lengan kiri pihak lain, membuatnya berdarah lebih dari sekali. Xie Yu, kamu benar-benar berani membunuhku. Ratu tidak akan membiarkanmu pergi ketika dia mengetahuinya. Melihat Xie Yu benar-benar membunuh hati, orang tua berambut putih itu benar-benar panik, cepat-cepat pindah dari ratu, berharap bisa menenangkan Xie Yu.
Benarkah? Sambil tersenyum, Xie Yu siap membunuh lelaki tua berambut putih itu. Tepat saat Xie Yu bersiap untuk menyelesaikan masalah lelaki tua berambut putih itu, seorang wanita muda tiba-tiba muncul di kehampaan, mengenakan jubah emas dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, gempa susulan itu langsung menghancurkan pedang Xie Yu. Yang perkasa, pupil mata Xie Yu mengerut dan hatinya terkejut. Tolong putri tertua, lelaki tua berambut putih itu berseru kaget bahwa dia telah menyelamatkan nyawa kecilnya bersama putri tertua. Dalam kehampaan, Liu Yu melihat pemandangan ini dengan heran. Meskipun dia tidak mengenal putri tertua, dia adalah ratu di Kekaisaran Tianyu. Putri tertua adalah putra mahkota dari kekaisaran lain. Jika generasi permaisuri ini turun tahta, jika tidak ada seorang pun dalam seni bela diri keluarga kerajaan laki-laki yang dapat melampaui putri tertua, maka putri tertua kemungkinan akan menjadi permaisuri generasi baru Kekaisaran Tianyu. Ternyata itu adalah putri tertua. Aku tidak menyangka bahwa putri tertua telah dipromosikan ke ranah Wusun. Terima kasih telah memberi selamat kepadaku di sini. Xie Yu menatap wanita muda di depannya, menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat dengan hormat. Putri sulung sangat bermartabat, dan semangat mendominasi dan imperialisnya perlahan-lahan muncul padanya. Dia melirik kelima putri dan Xie Hua, lalu menatap Xie Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, Xie Yu, pada masa itu, istana kami dengan baik hati mengizinkanmu memasuki pelatihan tentara kerajaan, dengan fokus pada pelatihanmu. Tanpa diduga, kamu begitu baik sehingga kamu menculik saudara perempuanku, dan sekarang putramu menculik keponakanku. Terima kasih atas keberanianmu. Dalam kehampaan, wajah Liu Yu penuh dengan keheranan. Dia tidak menyangka ada cerita tentang darah anjing seperti itu. Sebagai seorang ayah, Xie Yu melarikan diri dari saudara perempuan putri sulung. Selama bertahun-tahun, putra Xie Yu mungkin berusia lebih dari 20 tahun, dan telah menculik putri saudara perempuan putri sulung. Keluarga Xie Yu sangat terlibat dengan keluarga Kekaisaran Tianyu bagaimanapun, Xie Yu telah menjadi seorang ayah selama hampir 20 tahun. Saat ini, dia tiba-tiba dimarahi dan ditunjuk hidungnya, dan masih di depan putranya, yang sangat memalukan. Namun, mengenai kebahagiaan putranya seumur hidup, Xie Yu tidak dapat berkompromi, dan tidak ada ruang untuk kompromi. Saat ini, Xie Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri, mereka berdua adalah keturunanmu. Karena mereka telah bersama, itu adalah takdir. Mengapa kamu menghentikannya? Putri kami, bagaimana kamu bisa menikah dengan orang yang tidak dikenal? Xie Yu juga seorang pria kuat dari generasi muda saat itu, dan dia adalah pria masa kini di kota kekaisaran. Adikku tidak dapat dirugikan karena menikahimu, tetapi putramu begitu jauh sehingga dia tidak layak untuk keponakanku. Putri tertua mendengus dengan jijik. Di tanah, Xie Hua mengepalkan tinjunya, wajahnya tidak mau, dan ada sedikit kemerosotan yang tercampur di dalamnya. Putri kelima memegang tangan Xie Hua dan menggelengkan kepalanya ke arah Xie Hua, memberi isyarat agar dia tidak bersikap impulsif. Xie Yu menatap putranya, menatap ekspresi putranya di matanya, dan berkata kepada putri tertua dengan suara lantang, Putri tertua, putraku masih muda. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak akan menjadi bintang besar di masa depan? Dan aku khawatir kamu tidak tahu bahwa ketika aku masih muda, aku tidak sekuat putraku, tetapi sekarang aku sama kuatnya. Putri, apakah kamu pernah mendengar sepatah kata pun? Pada saat ini, Xie Hua akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Oh, apa yang kamu katakan? Putri tertua menatap Xie Hua dengan samar. Meskipun dia tidak marah karena tabrakan Xie Hua, dia tetap tidak menatap Xie Hua. Mata Xie Hua penuh dengan ketegasan, kata demi kata, jangan menipu anak muda yang malang. Ketika putri tertua mendengar pidato itu, pupil matanya sedikit menyusut. Dia terkejut melihat Xie Yu dengan wajah tegas di bawah. Tampaknya dia baru pertama kali melihatnya. Dia bertemu Xie Hua bukan sekali atau dua kali. Dari lahir sampai sekarang, dia tidak berdaya dan marah. Oleh karena itu, Xie Hua, dia tidak memiliki sedikit pun bantuan, tetapi dia tahu bahwa sejak saudara perempuannya dan Xie Yuseng melahirkan Xie Hua, dia tidak dapat menyelamatkan apapun. Xie Hua, tidak peduli apa bakatnya, hanya dapat dianggap di atas rata-rata. Meskipun dia telah dilatih oleh Xie Yu, dia tidak membuat banyak kemajuan. Jadi ketika dia mengetahui bahwa Xie Hua memiliki hubungan dengan keponakannya, reaksi pertamanya adalah menolak.
Setelah mengetahui berita kawin lari mereka, dia secara alami menolak dan sangat marah. Ayah dan anak Xie Yu tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Tianyu. Karena alasan ini, dia tidak perlu melakukannya sendiri, dia juga datang sendiri dan siap untuk menjemput keponakannya kembali. Pada saat itu, Xie Hua mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi beberapa orang membiarkannya melihatnya dengan cara baru. Benar sekali, setelah mendengarkan kata-kata Xie Hua, Xie Yu juga menatap putranya dan tertawa gembira. Kemudian, dia melanjutkan, "Nak, jangan menyerah. Apakah kamu ingat Paman Liu yang pernah kuceritakan kepadamu? Saat itu, konon pada awalnya, bakatmu tidak sebaik bakat seorang ayah, tetapi kemudian menjadi terkenal dan disegani oleh generasi muda. Dia pernah berkata, di jalan seni bela diri, bakat bukanlah satu-satunya. Sifatmu lah yang benar-benar menentukan prestasi masa depanmu. Selama kamu memiliki hati yang kuat, kamu adalah orang yang kuat." "Ya, ayah." Mata Xie Hua mengangguk dengan tegas. Dalam kehampaan, wajah Liu Yu dipenuhi dengan emosi. Dia telah mengatakan kalimat ini kepada mereka yang telah meminta nasihatnya ketika dia bertarung di seluruh tangan yang tak terkalahkan dari 18 negara di Laut Utara. Tanpa diduga, itu menyebar ke seluruh tanah Beiming, dan Xie Yu masih ingat dan mendidik putranya. Meskipun putri tertua juga terkesan dengan kata-kata Xie Huagang, dia tidak dapat mengubah niat awalnya. Putri tertua berkata dengan dingin, "Baiklah, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Demi saudara perempuanku, Xie Yu, kamu harus membawa putramu meninggalkan Kekaisaran Tianyu sekarang. Semua ini seharusnya tidak terjadi di istana kita, kalau tidak." "Tidak, aku tidak akan meninggalkannya." Xie Hua meraung. Dia memegang tangan putri kelima, dan putri kelima juga memegang tangan Yang Fei. Keduanya tampak tegas di mata mereka. Liu Yu awalnya adalah pria yang penuh kasih sayang dan sifat alami, dan secara alami tersentuh oleh cinta mereka. Tepat saat dia akan muncul, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke dalam kehampaan tidak jauh. Warna aneh muncul di matanya. Hari ini benar-benar ramai. Ada dua wuzun teratas. Mereka seharusnya adalah permaisuri Kekaisaran Tianyu. Liu Yu menatap kehampaan yang tidak jauh dari sana dengan heran. Baru saja, dua gelombang energi muncul di kehampaan. Meskipun mereka tersembunyi, mereka tidak dapat lolos dari induksi Liu Yu. Dan kedua orang itu, jelas tidak bersama-sama, tetapi mereka berdua saling menemukan, ada beberapa tindakan pencegahan di antara satu sama lain. Aku berani bersikap lancang di depan istana ini." Putri tertua mendengus dingin, dan langsung memadatkan tangan emas besar, yang menyelimuti kelima putri itu. Tepat saat putri tertua hendak membawa pergi kelima putri itu dengan paksa, kehampaan itu pecah. Seorang pria parubaya keluar dan hanya mengulurkan tangannya, yang mematahkan tangan emas putri tertua. "Zhao Feng." Putri tertua menatap pria parubaya di depannya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. "Guru, Shizu." Xie Yu dan Xie Yu hampir terkejut pada saat yang sama. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap guru bela diri puncak ini dengan heran. Tanpa diduga, dia adalah guru Xie Yu dan leluhur Xie Hua. Dengan cara ini, Xie Yu dapat datang ke Kekaisaran Tianyu dari tepi daratan Tiongkok, yang seharusnya juga menjadi penghargaan bagi santo prajurit setengah langkah ini. Kalau tidak, mustahil bagi Xie Yu untuk datang ke Kekaisaran Tianyu dari tepi daratan Tiongkok. Hanya pada periode puncak wuzun akhir, guru Xie Yu, yang dapat bergerak cepat, akan dapat melompati ratusan kekaisaran ke Kekaisaran Tianyu dalam waktu singkat. Dengan kedatangan Zhao Feng, pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi, dan Zhao Feng dengan mudah mematahkan telapak tangan raksasa emas putri tertua, menunjukkan kekuatan wuzun. Wajah putri tertua suram dan tak tertandingi. Dia berkata dengan dingin, "Zhao Feng, kamu berani datang ke Kekaisaran Langit dan Bulanku. Jangan lupa bahwa kamu telah dikalahkan oleh Ratu." Puncak bela diri ditempatkan di kuil Sengwu. Dia hanya seorang guru di pengadilan dalam. Dia bukan apa-apa, namun di daratan Tiongkok, ia sudah berada di level puncak. Seperti Kekaisaran Langit dan Bulan, karena ada seorang ratu dengan pangkat militer tertinggi, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, jauh lebih kuat daripada puluhan kekaisaran di sekitarnya. Jadi ketika putri tertua melihat Zhao Feng lagi, ia sangat takut. "Putri tertua, karena kedua anak ini memiliki pikiran yang sama, Anda tidak perlu ikut campur lagi." Zhao Feng berkata dengan ringan.
Putri tertua mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi ia disela. Zhao Feng mengalihkan pandangannya dan melihat kekosongan di samping putri tertua. Ia berkata dengan perasaan yang dalam, "Ratu, Anda berkata begitu." "Apa?" Putri tertua mendengar ucapan itu dan ekspresi wajahnya berubah. Ibu juga datang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kehampaan. Benar saja, saat suara Zhao Feng jatuh, kehampaan itu bergetar dan kemudian runtuh. Seorang wanita muda berjubah emas keluar. Meskipun dia terlihat berbeda dari putri tertua, temperamennya tidak jauh berbeda. Dia lebih bermartabat dan hikmat daripada putri tertua, dan napas kekaisaran yang tak berujung. Menghancurkan seluruh dunia, ini adalah Ratu Kekaisaran Tianyu, penguasa Kekaisaran Tianyu.